Shalom adik-adik. Halo Kak Jessica. Halo Kak. Kita di rumah masing-masing ya Kak pada pagi hari ini. Iya Kak, Kak Jessica gimana kabarnya? puji Tuhan sehat. Tadi yang di rumah gimana? Sehat semua kan? Semoga sehat ya. Oke, adik-adik, pada minggu hari ini kita mau sekolah minggu. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat satu buah pujian ya. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tutup kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua Bapak, supaya dapat duduk tenang, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak JJ. Oke, Kak JJ, kayaknya adik-adik udah nggak sabar mau sama-sama bersuka cita menyanyikan lagu-lagu pujian pada hari ini nih Kak. Oke, langsung aja kita mau nyanyi sama-sama lagu pertama kita apa Kak? Lupa. Sama aku juga lupa. Apa? Oh, Ayo. hari ini, astaga. Oke, ulang ya. Makasih Kak JJ. Oke,
Kak, kayak adik-adik di rumah udah nggak sabar mau nyanyi, mau bersuka cita. Hari ini kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, boleh beri tepuk tangan adik-adik. Oke, Kak JJ, kita masih mau lihat semangatnya adik-adik ya Kak. Kita mau angkat satu buah pujian lagi ya Kak. Apa judulnya Kak? Aku Anak Raja. Oke, semangat ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang yang pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Oke deh, tadi kita udah nyanyi sama-sama sukacita. Sekarang kita mau tenang dulu ya Kak. Kita mau mempersiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian Bapa Surgawi. Betapa
hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Oke, mari adik-adik lipat tangannya. Kita mau bersatu dalam doa mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita, boleh menaikkan pujian kami boleh bernyanyi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, membuka hati dan pikiran kami buat mendengar dan membaca firman-Mu, dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan, boleh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan yang berkati, kuduskan dia dan berikan dia hikmat untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Raisa dari Kompleks Kadron. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Semoga semuanya luar biasa ya. Untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, kiranya Tuhan segera pulihkan adik-adik ya. Nah, hari ini siapa yang sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Wow, udah ada 10.000 jiwa nih yang semangat nih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa bangun dan mendengarkan kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai kami, agar firman yang disampaikan bisa menjadi pelajaran dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat tidak dengan cerita minggu lalu tentang Tuhan yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saat diutus oleh Tuhan, Musa merasa ragu nih dengan dirinya. Kira-kira dia bisa nggak ya meyakinkan bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak untuk dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Musa supaya dia bisa yakin dengan dirinya. Kira-kira tanda-tandanya apa aja ya? Untuk mengetahuinya, kita mau baca Alkitab bersama-sama. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, mari kita ambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Keluaran 4 ayat yang pertama sampai dengan 17. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong bantuan mau papa atau kakaknya ya. Kakak akan bacakan Keluaran 4 ayat yang pertama sampai dengan 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu.
Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab Keluaran. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan menyertai Musa dengan 3 tanda mujizat. Yang pertama tadi ada tongkat yang berubah menjadi ular, lalu berubah kembali menjadi tongkat. Dan yang kedua ada tangan Musa yang terkena penyakit kusta, lalu pulih kembali. Dan yang ketiga ada air yang berubah menjadi darah. Namun Musa masih ragu dengan dirinya karena dia merasa bahwa dia tidak pandai untuk bicara. Akhirnya Tuhan murka dan dia bilang kepada Musa, bukankah kamu mempunyai kakak bernama Harun? Dia pandai bicara, dia yang akan membantu kamu untuk berbicara kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan juga bilang kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi Musa tidak perlu takut dengan kelemahan yang dia miliki. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita suka merasa tidak percaya diri atau ragu dengan diri kita sendiri, sehingga kadang-kadang kita menolak perintah yang sudah diberikan kepada kita. Misalkan nih, di sekolah minggu, adik-adik dimintain tolong untuk memimpin berdoa di depan, tapi karena adik-adik merasa tidak berani atau takut salah, akhirnya adik-adik menolak. Lalu juga misalkan di rumah adik-adik tidak berani cuci piring sendiri karena takut piringnya nanti jatuh atau pecah sehingga melukai. Atau mungkin adik-adik belum mencoba untuk menyapu dan mengepel karena takut nanti hasilnya tidak bersih. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita untuk melakukan hal-hal baru yang menghadirkan kebaikan bagi sesama. Seperti kalau adik-adik nanti memimpin doa, adik-adik bisa mendoakan teman-teman yang sakit, lalu mendoakan teman-teman yang mungkin sedang kesusahan, dan juga bisa membantu mendoakan supaya Tuhan selalu menyertai kita. Lalu di rumah adik-adik bisa belajar mencuci piring sendiri atau menyapu ngepel sendiri sehingga nanti bisa lebih mandiri. Nah,
Adik-adik tidak perlu takut untuk melakukan hal-hal baru yang menghadirkan kebaikan, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik. Ingat ya, Tuhan tuh selalu menyertai kita untuk melakukan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Dan juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya, yang bisa menghadirkan kebaikan untuk kita semua. Sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita tutup firman ini dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini sehingga kami bisa mendengarkan firman yang disampaikan. Kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu membimbing kami untuk melakukan hal-hal baru yang bisa menghadirkan kebaikan Tuhan di sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kak Jessica, tadi adik-adik dan kita juga udah dengar dan baca firman Tuhan ya Kak. Tentang apa sih Kak? Tentang siapa sih? Tentang Musa yang berani, Kak. Oh, tentang Musa yang berani. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi satu buah lagu Kak. Judulnya Berani Tampil Beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Oke, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi, sudah dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau
lagu penutup nih, karena sekolah minggu kita hari ini udah mau selesai. Tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat, kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke, kita nyanyi satu buah lagu apa, Kak J? Bagaimana cara besar? Hai semuanya. Ada yang tahu nggak siapa yang memimpin orang-orang Islam dalam Ada lagunya loh, nyanyi yuk. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belah air laut kosong. Demikian dia Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belah air laut kosong. Demikian dia lewat. Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belah air laut kosong. Demikian dia Oke adik-adik, kita mau satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh sampai di akhir ibadah sekolah minggu kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami berdoa Tuhan boleh memberkati kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani di sekolah, di rumah, dan tetap takut akan Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami masing-masing, kesehatan orang tua kami, dan teman-teman kami. Biarlah kami boleh selalu dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sehat, dan juga boleh berprestasi, membanggakan orang tua kami, juga terlebih memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang boleh sertai dan memimpin kami, dan juga Tuhan berkati dalam kegiatan sekolah kami yang masih online, biarnya kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang percaya, katakan, amin. Oke, adik-adik kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau mulai aktivitas. Bisa disiapkan di sini ada 2 kertas HVS, 2 kertas origami, gunting, lem, spidol atau pulpen. Langkah pertama, ambil 1 kertas origami adik-adik, lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kalau sudah kita lipat menjadi 2, kita lipat lagi untuk menjadi 4 bagian. Seperti ini. Sekarang gunting bagian tengah kertas yang sudah adik-adik lipat. Kita gunting bagian tengahnya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini yang menjadi ada 2 bagian. Lalu kita gunting lagi yang bagian pertama, bagian tengahnya,
maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang ambil satu bagian kertas yang sudah digunting tadi, kita lipat menjadi bagian kecil-kecil seperti video saat ini. Kita lipat menjadi lipatan yang kecil-kecil. Setelah itu kita gulung hasil lipatannya dan hasilnya menjadi seperti di video ini. Setelah itu kita gunting bagian ujung-ujung dari kertas agar hasilnya tumpul. Jika sudah selesai digunting, bisa dilebarkan atau dipanjangkan dan hasilnya akan menyerupai ulat kecil. Dan ujungnya bisa adik-adik kasih gambar mata 2 dan mulut, smile. Selanjutnya, adik-adik ambil satu kertas sisa yang hasil gunting bagi 2 pertama tadi, lalu digambarkan tetesan air seperti di gambar ini. Setelah itu, dilipat kertasnya menjadi 2 bagian dan bisa digunting mengikuti pola yang telah adik-adik gambar, atau bentuk yang adik-adik gambar tadi. Dan hasilnya akan menjadi 2 gambar tetesan air. Sekarang adik-adik ambil satu kertas origami yang baru, lalu letakkan tangan adik-adik di kertas dan gambar mengikuti pola tangan adik-adik. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu bisa gunting bentuk tangan adik-adik sesuai dengan garisnya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik boleh siapkan 2 kertas HVS adik-adik, lalu ambil satu dan tuliskan tanda bagi Musa dengan pulpen atau spidol. Lalu kita tempelkan hasil origami guntingan yang pertama tadi yang berbentuk ulat. Kita tempelkan di atas kertas. Setelah kita tempelkan, adik-adik boleh tulis di bawahnya dengan kata-kata tongkat menjadi ular. Selanjutnya, tempelkan juga 2 hasil guntingan gambar tetesan air yang tadi telah adik-adik buat. Kita tempel, lalu di bawah gambar kita beri tulisannya adalah air menjadi darah. Sekarang adik-adik ambil satu kertas HVS yang masih kosong, lalu tempelkan hasil kertas yang berbentuk tangan tadi, dan di bawahnya kita beri tulisan tangan Musa seperti terkena kusta. Ini adalah hasil akhir dari aktivitas yang telah kita buat pada hari ini adik-adik. Nah, hasil kreativitas hari ini adalah tentang 3 tanda yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu yang pertama mengubah tongkatnya menjadi ular, yang kedua tangan Musa menjadi seperti terkena sakit kusta, dan yang ketiga mengubah air menjadi darah. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba semuanya. Tuhan Yesus memberkati.